itu pistol mainan, gak usah takut ya kan. Betul beneran. Ternyata pas saya nengok belakang udah gak ada orang. Iya. Tiba-tiba kok kaki saya panas. Mundur. Lu ditembak kata dia gitu. Masa sih tembak? Benar. Ternyata kaki saya tuh kram. Saat itu memang rival yang paling kenceng DKI. Jadi memang saat itu waktu itu adalah sekolah-sekolah yang namanya agak banyak gitu diketahui anak-anak sekolah itu, selain Jawa, Captun, DKI, ada juga Karya Guna, KG gitu, Budut kayak gitu. Jadi memang yang mempunyai basis massa banyak gitu. Jadi banyak sih kalau cerita-cerita, kalau secara spesifik sih banyak, bingung juga ya apa yang mungkin salah satunya abang bisa ini nih, saat berdua nih ada kejadian apa tuh di kereta? Mungkin mana ya Kalau kejadian sih kayaknya gimana ya? Iya ya. Ada nggak tuh? Nggak ada kayaknya ya. Seneng-senengnya doang kayaknya Seneng-senengnya kita doang. ya kan. Kita senang. Ya kalau sama bule lagi kebagian seneng-seneng aja. Bagian seneng nih. Kita seneng mulu emang. Seneng-seneng. Yang pasti sih pagi kita bareng, sorenya biasanya kita nongkrong di pasar Minggu, di apa sih namanya, ada warung ya, warung apa sih lupa namanya. Jadi tuh memang anak-anak nongkrong di situ karena biasanya nanti ada anak BK juga ke situ, tarik anak-anak situ. Jadi kumpul situ lagi nongkrong ditibukin sama teman budut ya. Ya itu sering kita. Sering tuh, Bang? Sering. Jadi anak budut tuh agak sedikit unik kalau di kereta itu. Jadi tidak secara spesifik basis mana gitu, tapi mereka tuh kadang suka nimpuk, teriak nih, budut gitu, nimpuk, tapi kereta jalan udah hilang, gitu. Terus kalau bentrok di Cikini ya kan Cikini, kan mereka biasanya kalau mantekin anak-anak kereta tuh di Cikini tuh. Itu anak mana tuh, Bang? Budut. Oh, Budut. Budut tuh spesifik pasti mantekinnya Cikini. Kalau nggak Cikini Gondang Dia. Ya di antara dua itulah. Di antara dua itu. Karena mereka gini, anak budut itu naik kereta pagi. Mereka melebihi pagi dari anak-anak juga, anak kereta. Kalau nggak salah mereka kereta kedua kalau nggak salah. Itu sebelum kereta Tanah Abang itu keretanya mereka. Jadi mereka tuh akan tiba di Cikini atau Gondang itu mereka lebih awal. Nah begitu biasanya anak-anak keretanya masuk, langsung tuh mereka tuh, budut, wah teriak lah. Karena dia ngambil posisi itu di belakang ya, di belakang itu. Tapi anak-anak sering tuh, kadang-kadang mereka anak-anak udah tahu nih, wah biasanya segini Gondang budut. Jadi yang tadinya naik di atas di Manggarai itu baru turun tuh, separuh, ada yang turun, ada yang tetap di atas. Ya begitulah, terjadilah bentrok dan lain-lain yang mereka lari ke bawah karena memang posisi mereka bagus di saat itu gitu. Jadi ada cerita unik nih. Aduh, boleh nih, Bang. Cerita unik. Jadi kalau nggak salah itu mungkin dikoreksi aja kalau salah, orangnya nggak ada di sini. Jadi waktu itu ulang tahun budut atau bukan, saya lupa spesifiknya. Jadi orang nggak ada di sini. Bentrok nih kita di Cikini. Mereka udah mantekin nih memang. Bentrok. Kita jebol nih mereka. Iya. Jebol. Itu ada Joni, ada Acil. Ramai kita. Ada beberapa anak-anak lagi tuh. Jebol mereka. Kan namanya di kereta itu kan lebih berbahaya karena kita harus memperhitungkan jalannya kereta. Iya. Nah itu kejadian. Jadi waktu kita udah jebol mereka, kereta jalan nih. Ternyata masih ada ketinggalan 2 orang. Waduh. Itu si Ompong sama si Tirek. Iya. Kereta jalan. Kita pikir mereka udah naik, ternyata mereka nggak naik. Budutnya banyak kan, naik lagi mereka. Mereka cuma berdua. Akhirnya lari dari stasiun Cikini sampai Manggarai. Lari tuh, Bang? Lari. Anjir. Itu saya lihat. Jadi mereka itu kalau mungkin ya zaman dulu kan nggak bisa didokumentasikan. Iya. Kita nggak kepikiran ada dokumentasi lah. Jadi mereka lari dari stasiun Cikini sampai Manggarai. Itu mereka dikejar-kejar tuh sampai sana. Akhirnya kita turun, balik lagi tuh naik kereta. Karena kita khawatir kan, kita balik lagi ngejar kereta balik lagi ke Manggarai. Di situ tuh sempet jadi
kereta itu berhenti karena kan kalau zaman dulu tuh perlintasan kereta memang sering ada apa sih bahasanya kalau di kereta tuh spur atau apa sih ya, ganti-gantian gitu kan. Nah pas banget berhenti di sebelum stasiun Manggarai itu ada namanya Kampung Menteng kalau nggak salah. Nah kalau tidak salah tuh Kampung Menteng itu kampungan Budut kalau nggak salah gitu. Ternyata mereka udah tahu tuh, situ bentrok di situ. Jadi pagi-pagi karena keretanya ke arah Bogor, jadi suasananya agak lebih sepi. Kan ramai kan dari Bogor ke Jakarta. Jadi akhirnya bentrok di situlah. Jadi kita habis dihujanin batu di situ sampai kalau nggak salah mungkin ada juga mungkin lama juga mungkin sekitar 10 sampai 15 menitan kalau nggak salah itu batu hampir masuk semua itu karena banyak dihujani batu gitu. Nah nggak lama kereta jalan. Pas nyampe di Manggarai kita udah panik nih, mau gimana nih nasibnya Ompong dengan Tirek gitu. Tirek itu anak Captun, Ompong itu anak Kampung Jawa. Jadi kita ini, alhamdulillahnya mereka tidak apa-apa, karena mereka sebelum stasiun Manggarai turun itu ada lompatan ke sampah. Jadi sampahnya itu kalau nggak salah nyebrang itu kampungan anak Captun kalau tidak salah ya, mungkin dikoreksi. Jadi alhamdulillah mereka selamat. Jadi ya kalau sama Budut seperti itu sih ya, nggak ya paling kayak gitulah bentroknya di situ. Karena kalau bentrok terbuka di stasiun selain itu sih belum pernah ya, mungkin Godang dia sama Cikini doang kayak Godang dia Cikini itu Bang. Enggak. Jadi selain di stasiun itu sih jarang. Kayak gitu mungkin yang kayak Bule cerita. Jadi dia juga ada juga di Depok Baru kalau nggak salah lah ya, di Depok Baru. Jadi ya kayak gitu, mereka kayak petak umpet lah istilahnya kayak gitu. Jadi mereka kadang mau nimpukin atau gertak gitu kan, bahasanya gertak ya, misalnya refleks mereka turun, kereta jalan mereka jalan. Jadi jarang terjadi intens yang memang bener-bener brutal ya, iya. gitu. Selama di kereta ya, mungkin kalau di basis lain saya nggak tahu. Tapi kalau di kereta sih seperti itu. Nah dari Bang Bule sendiri nih Bang, pernah mengalami kejadian apes gak? Entah itu ketinggalan basis atau Bang jalan sendiri tuh Bang tuh. Pernah tuh Bang alami kayak gitu? Kapan dulu? Apesnya dulu, belum apa sih enggak ya sebenarnya. Waktu itu gue bertiga tuh gue sama anak Budut. Ketemu memang anak Budut sih. Gue naik kereta, gue turun di Duku Atas kan. Itu kan namanya Tosari kan. Wah, kita nongkrong situ kan, nongkrong bertiga. Ada tukang roti, kita beli roti kan. Abang-abang tuh ngeliatin aja kan, gue lagi duduk berdua sama Ivan kan. Gue pikir anak Kampung Jawa tuh kan yang turun. Iya. Satu patas. Gak taunya Budut. Wah, Masya Allah tuh. Ya Budut, dia nggak tahu kali ya. Gue juga nggak tahu sebenarnya. Wah, kayaknya bukan anak Kampung Jawa nih kan. Dia turun kan, 5 orang turun, ngeluarin itu kan, ngeluarin senjata kan. tuh ya. Senjata tuh tadi. Dia nggak tahu senjata gue lebih panjang kan. Dia kan cuma bengkok, gue panjang gitu. Oh abang bawa juga? Bawa juga. Ipan bawa stick golap dulu kan. Terus sama Roges enak banget tuh duduk diri tuh di situ kan, di besi kan. Dulu kan kalau di trotoar kan ada besi tuh. Iya betul. Jadi diri aja situ ngeliatin, gue bilang aduh enak banget kan jadi kos abang-abangan kan. Dia turun, dia mau ngeluarin BR kan, dikeluarin juga. Akhirnya dia takut juga kan dia ngedon. Wah, pada loncat-loncatan tuh di mobil kan. Dari mobil? Iya, berdua doang kan. Iya. Si Ipan di depan, gue di belakang kan. Jujur. Yang satu tuh bober juga kan. Lompat dari jendela, gue kejar satu. Nggak dapet sih memang. Dapet. Gue cuma dapet itu tuh, dapet topinya dia dulu kan. Gue dapet topi satu kan. Cuma gue kasihan juga nggak tahu sama temen kan. Iya. Nggak tahu temen gue masih di belakang. Aduh. Udah, enggak, akhirnya gue samperin dong. Mereka ngakuin banyak kan, udah gue mundur. Bang, dengar-dengar nih mah Bang ya, dengar-dengar. Pernah juga abang ada kejadian dengan STM Poncol Bang? Poncol dulu kelas 1 sih, gue kelas 1 sama anak kelas 3 kan lumayan banyak kan dulu. Kelas 1 gue sama Acil doang berdua. Kelas 3 ada Irwan, ada Doing, ada Jenal. Adalah sekitar, kita ada 8 orangan kan. Itu kejadian di sebelum stasiun Tanjung Barat di Gang apa dengan Cepek kalau nggak salah tuh. Itu pagi apa? Kapan tuh kejadian? Kejadian sore pulang sekolah kan kita kan. Pulang sekolah. Jadi pas mau ke rumah temen tuh, ke rumah Irwan kan kelas 3 tuh main sama Irwan.
nggak tahu ada poncol di situ kan. Datang satu patas poncol terus aja. Gue tuh lagi jalan-jalan bertiga tuh, gue Acil sama Irwan. Udah jalan-jalan pas banget tuh poncol turun di depan congor kan. Iya, depan persis. Dia turun, udah langsung ngeluarin BR kan. Udah gue bertiga cuma bisa pakai tas aja tuh. Si Irwan sama Ati masuk got, gue mundur belakang. Iya. Karena gue tahu kan ada anak-anak di belakang kan, ada 6 orang lagi di belakang, masih 6 orang. Dia naik, lanjutin, tasnya Acil diambil kan, tas Acil diambil, dilanjutin tuh naik patas kan, lanjutin pas banget, jalannya tuh patas pelan-pelan kan, pelan-pelan udah karena udah penuh banget kan. Udah kita tuh berenam nih. Ngejar tuh bang ya? Bukan ngejar, pancongor udah tinggal enak dah tuh, udah tinggal nyayur kan. Udah desek-desekan mereka kan. Sambil kejar pada turun semua udah terus tuh sampai stasiun. Udah puas. Udah kabur mereka semua. Udah akhirnya mereka kabur, udah gue mundur, pada anak-anak mundur lah. Udah mundur. Udah akhirnya ya kita makan-makan sama temen kan. Iya, habis itu kita makan. Jadi sempat dikagetin abang mundur dulu tuh ya? Iya, sengaja memang gue mundur karena kan ada anak-anak di situ. Udah habis. Ada yang kena juga sih. Karena ada doain juga. Wah, udah tuh jalanan udah nyala api tuh. Sreng. Itu lama bang kejadiannya? Ada sekitar 7 sampai 10 menit. Lebih kayaknya, karena kan ngudak mobil juga kan. Udah pada kabur semua mencari, wah ada yang jatuh. Di mobil ada yang tukerep. Udah kita mundur. Alhamdulillah si Atu sama Irwan gak kenapa-napa kan. Itu kena atas doang, takis pada. Alhamdulillah kita pulang aja akhirnya ke rumah si Irwan tuh. Akhirnya makan tuh bang ya. Dari situ ya. Bang, lanjut di kelas 3 nih Bang Bule. Artinya abang sudah memasuki tahap akhir sekolah. Udah bisa dikatakan abang fokus nih di sekolah nih. Benar-benar. Masih ada kejadian bentrok dengan sekolah-sekolah lain atau memang sudah abang dari pribadi sendiri buat ngerem nih bang? Sebenarnya pas kelas 3 itu gue udah niat banget tuh sebenarnya buat ngerem sih. Niat buat ngerem, udah nggak mau lagi tuh kan. Tapi mau gimana lagi kan? Malam gue tuh sempet nggak lewat Gajah Mada, nggak lewat turun di stasiun Sawah Besar kan. Gue ke kota kan, juga nyari aman kan. Bukan nyari aman tapi bentrok terus pulangnya kan sama DKI. Udah. Dia ada yang kalah, ada yang ditomprok kan DKI kan. Udah kayak dulu pas banyak juga anak kotanya kan. DKI-nya paling berapa? Dia banyak juga, ada juga Joni dulu kena kan. Sininya nih kena keluar khususnya lah, kena CR. Kita juga nggak tahu ini Joni meninggal kan, dia katanya tinggalan. Udah kita akhirnya alhamdulillah aku bawa kan anak-anak, nggak apa-apa sih yang jahit. Ya itu kita ke kota udah ngerem kan, tapi bentrok juga di situ ya. Udah mau gimana lagi kan. Tapi terakhir gue pas mau ujian tuh gue bilang sama anak-anak kita nggak ikut dulu nih, gue berdua kan sama Otlan kan, ikut dulu lah amanin diri kan. Udah gue nggak ikut ya. Tapi mau gimana tadi, memang nggak ikut tapi nggak sesering dulu kan. Gue akhir-akhir pas mau ujian tuh udah nggak sering bentrok, emang hindarin kita belajar aja dulu. Alhamdulillah lulus kita kan. Alhamdulillah ya bang ya. Lulus kita. Nah sementara dari Bang Buluk nih bang nih memasuki fase akhir sekolah tuh bang, apakah masih sering jalan bareng dengan anak Jawa atau memang abang sudah fokus? Kalau udah pas kelas 3 akhir itu lebih banyak masih ikut juga basis ya, rame juga waktu itu, masih agak sedikit rame, dan waktu itu lebih banyak ke Blok M. Ngalong nih bang. Sama anak-anak 70A lah. Ada Unyil, ada Uker, ada Caplin, terus ada Riko. Nah kebetulan kita ngecein cewek bareng lah di Blok M. Iya. Jadi inilah sampai ya pernah lagi ngecein cewek di Blok M, akhirnya berantem tuh sama anak waktu itu kalau nggak salah gembelang kapal berdua tuh sama Unyil. Tapi pernah ngerasain lah kayak gitu. Nah cuman waktu kelas 3 tuh yang unik tuh pernah ceritanya agak lumayan
besar karena waktu itu masuk koran. Wah, sempat masuk koran, Bang. Nah, jadi Kejadiannya di mana itu, Bang? mungkin jangan dicontoh ya. Iya, Ini cuman ini aja. Jadi di waktu bentrok, jadi saya ditembak nih ceritanya. Jadi ada anak sekolah lain, dulu mungkin dia bawa senjata atau mirip senjata, tangan mirip atau apa. Jadi kebetulan saya ditembak. Jadi itu ditembaknya di bagian mana, Bang? kaki. Oh, di kaki. Kebetulan saat itu kejadian saya masih ngelawan. Nah, jadi ada cerita lucunya. Jadi sebelum kejadian itu saya diperingatkan nih sama tukang ojek ya, dulu ya, diperingatkan tukang ojek. Itu di depan ada musuh banyak banget, jangan dilawan, lu cuman berenam gitu. Udah, lu namanya anak muda ya kan, masa kalah sih berenam ya kan. Karena semangat, waktu itu nggak bawa bayar juga, dilawan. Kejadian itu di mana, Bang? Di Kelor. Oh, di Kelor. Kalau dibilang California lah. Asik. Iya, bahasa anak-anak di timur tuh Kelor. Jadi Kelor itu jembatan urip. Kalau sebelum Kebon Pala. Betul. Iya. Nah, kebetulan gue tuh sering nongkrong juga sama anak basis 501 di Bonsar itu. Kita nongkrongnya di Kebon Palanya tuh, di depan Kebon Pala itu memang tongkrongan itu. Nah, kita nongkrong dulu sebelum transit ke Manggarai. Jadi bentrok, pas bentrok ternyata ada yang ngeluarin senjata atau mirip senjata lah waktu itu. Udah semangatin nih, itu bohongan, itu mainan gitu kan, udah nggak usah takut gitu, karena kita posisinya hampir menang waktu itu, karena kan ada lampu merah. Biasanya sih kalau udah anak sekolahan waktu ribut itu mentrok lampu merah biasanya bubar, kita menang gitu. Menang, udah saya semangatin nih teman-teman nih, supaya maju. Waktu itu bareng anak KR juga, jadi waktu itu KR dibantai sebelum lewat. Akhirnya dia meminta bantuan juga, saya yang ngelawan waktu itu rame-rame. Ternyata pas saya nengok ke belakang udah gak ada orang. karena takut. Karena pas udah dikeluarin, karena mereka mau jebol, mereka ngeluarin senjata. Takut, saya semangat gitu, nyemangatin supaya itu bohongan gitu. Itu pistol mainan, gak usah takut ya kan. Ternyata pas saya nengok belakang udah gak ada orang. Iya. Saya tinggal sendiri nih di gitu kan. Setelah tinggi saya dikeroyok sama beberapa orang gitu. Ada yang bawa CR, ada yang bawa pedang, ada yang bawa beceng gitu. Kebetulan saya masih megang gesper, masih bisa ngelawan lah. Karena dia udah ngarang-ngarain senjata gitu. Saya pikir tiba-tiba kok kaki saya panas. Pas itu ada teman dari belakang narik saya, mundur. Lu ditembak, kata dia gitu. Masa sih tembak? Benar. Ternyata kaki saya tuh kram dan nggak bisa gerak. Jadi itu panas, posisinya tuh panas, ada lubang gitu. Nah, akhirnya dibawa. Ya udah, habis kejadian itu dibawa, mau disiram pakai arak sama anak KR waktu itu. Saya bilang ini mah bunuh diri kan, karena lubang waktu itu. Dan itu nggak keluar darah, karena pas tulang kan gitu, jadi nggak keluar darah banyak. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit Persahabatan. Di rumah sakit Persahabatan, jadi namanya dulu anak sekolahan ya, begitu masuk rumah sakit kan pasti nggak bilang jujur bahwa kejadian itu korban tawuran atau dan lain-lain ya. Ternyata pas dibilang ada informasi ini, diinfoin lah ke wartawan nih. Jadi wartawan tuh datang tuh banyak tuh, ini kenapa nih bisa ditembak dan lain-lain lah. Interogasi abang tuh ya. Ya sempat deh ngerasain jadi artis satu hari. Ngerasain banyak kamera, iya kan. Oh ya udah, saya pikir kan ya mungkin ada berita tapi tidak ada. Ternyata besoknya hampir di mayoritas koran itu ada muka saya. Itu unik juga. Jadi ada judulnya tuh aneh-aneh. 2005 tuh. Saya lupa antara bulan November atau Desember kalau salah. Jadi tuh mukanya ada saya gitu. Kebetulan dulu saya udah punya handphone. Jadi teman-teman tuh pagi-pagi pada ngontek tuh. Lu kenapa? Enggak, kena aja. Enggak, nih muka lu masuk orang. Pertama saya nggak tahu tuh.
Terus ada almarhum Moker, Moker, nah, Moker dulu di kereta kita ada senior juga, dia udah lama lulus sekolah mungkin udah nggak sekolah, tapi sering bareng sama kita, nongkrong bareng. Dia datang ke rumah bawa koran, nih muka lu ada di dalam koran. Bawa koran, jadi Kaget karena anak-anak iya ini. tadi anak-anak pada kaget nih. Iya. Ya udahlah, abis itu mungkin karena hebohnya itu karena ditembak ya, karena heboh gitu kan jadinya hampir Viral lah kalau tanah karena nggak viral lah gitu. Jadi hampir 1 minggu tuh anak sekolahan, wartawan ada yang datang lagi, ya jadi nggak habis-habis tuh datang ke rumah. Sempet ya 1 hari atau 2 hari itu nggak bisa jalan juga, jadi entah pengaruh apa, jadi memang begitu kena tuh kaki memang kram, nggak bisa digerakin dan panas ya. Bersyukurnya alhamdulillah waktu itu apa sih namanya, peluru atau proyektilnya tuh memang nggak ada. Mungkin jatuh atau apa gitu kan, mungkin sering minum susu dulu kan sekolah, jadi tulangnya kuat kayak gitu ya. Itu sih yang paling unik dan paling heboh karena masuk koran se-Jabodetabek dan muka saya. Jadi itu kelas 3 lagi. Kelas 3 lagi kan gitu kan. Udah mau lulus gitu kan. Ya akhirnya kalau nggak salah itu kan November Desember ya, semenjak saat itu sih udah ada ikut bentrok-bentrok tapi ya nggak seintens itulah, lebih banyak fokus belajar. Ya belajar juga gitu kan selain. Nah, Bang Bule nih, kan Bang Bule udah lulus nih ya. Dari banyak teman-teman anak Juras, katanya nih Bang Bule, bukan katanya sih, udah buka usaha Bang nih. Kalau boleh tahu usahanya apa nih Bang nih? Ya, alhamdulillah ya. Gue buka usaha kuliner sebenarnya sih. Kuliner kecil-kecilan lah, nggak besar kan. Karena cuma gerai gerobak doang kan. Terus ada toko juga, toko biasa lah. Di kuliner ini gue bisnis ayam geprek Umi namanya. Namanya apa Bang? Namanya ayam geprek Umi. Ayam geprek Umi. Itu nama istri kan, Umi kan. Jadi kita pakai lokasi di mana Bang, lokasi? Lokasi ada di Citayam ya. Tadi gue ada 3, mungkin sekarang sudah 1. Tapi alhamdulillah masih jalan sih. Di Citayam, di Pabuaran, itu ada di Pabuaran di depan perumahan Aira namanya. Villa Pabuaran situ ada. Jadi buat anak-anak nih, anak-anak Jawa yang lagi main mau ke Bogor atau anak-anak daerah sekitaran Bogor Depok yang mau mampir mogok nih di ayam geprek Umi, tempatnya Bang Bule, lokasinya di Pabuaran deket komplek. Iya, komplek Pabuaran Aira. Pabuaran Aira nih. Nah, itu juga udah bisa dipesan Bang melalui Gojek atau Grab Bang ya? Untuk mesosnya ada di GrabFood ya. Iya. Di GrabFood, di Grab juga ada. Nah, selain itu juga kalau teman-teman juga ada yang mau usaha seperti gue juga, insya Allah gue juga terbuka kan. Siap. Dengan modal seadanya, insya Allah nanti mau bergerak silakan, nanti gue ajarin semuanya, gue support untuk bahan bakunya nanti untuk kita gampang lah. Jadi buat teman-teman yang mau bergabung atau mau mampir-mampir, bisa kontak person langsung nih di bawah ini nih. Nih di bawah ini, oke? Oke. Terakhir nih dari Bang Buluk nih. Harapan serta pesan Abang nih untuk generasi-generasi sekarang, khususnya untuk STM Bonser yang masih sekolah, umumnya untuk belajar di Indonesia nih Bang. Ya kalau sekarang mungkin ya zaman tuh berubah ya. Dan perkembangan teknologi dan digitalisasi itu sekarang semakin intens. Jadi kalau pesan dari saya secara pribadi, boleh mengekspresikan diri, tapi dalam hal-hal yang lebih positif. Dan lebih banyak baca apa yang menjadi perkembangan dan apa yang menjadi minat dari diri sendiri untuk masa depan. Karena apa? Anak STM itu kan memang lebih banyak kejuruan dan lebih ke arah skill ya. Dan mereka akan diimplementasikan dalam aktual industri. Nah, industri itu berkembang sangat pesat.
Jadi banyak baca, terus banyak mencari referensi bahwa ke depan itu pasti akan ada perubahan, dan anak-anak generasi muda itu harus bisa menyesuaikan dengan perubahan tersebut, karena SDM kita itu tidak kalah saing dengan SDM dari luar negeri. Betul. Jadi harus banyak belajar, baca, dan tahu dengan diri sendiri apa yang ingin dicapai di masa depannya dia. Jadi itu pesan dari saya, karena ke depan kemungkinan besar industrial itu sudah memasuki 4.0. Jadi banyak sekali digitalisasi, otomasi dalam industri. Jadi tidak lagi mindset kita berpikir bahwa wah kita sekolah lulus kita cari kerja dan lain-lain. Tapi lebih banyak bisa mengimprovisasi dan upgrade dirinya tuh dengan banyak belajar, mengikuti. Apalagi sekarang media itu sangat open ya, sangat terbuka. Masif Semua juga, referensi bisa kita cari. Tidak semua, tapi kita bisa mudah dengan mencarinya. Tidak harus kayak dulu harus ke Gramedia beli buku atau ke Senen gitu ya. Jadi manfaatkan teknologi sebaik mungkin, kembangkan bakat, dan tahu dengan diri sendiri apa yang ingin dicapai di masa depan. Itu sih pesan saya. Nah, dari Bang Bule nih Bang, harapan dan pesan Abang khususnya untuk anak-anak STM Kampung Jawa, adik-adik kita, umumnya untuk pelajar yang ada di Indonesia Bang. Ya, mungkin dari gue sendiri untuk adik-adik ya, khususnya untuk adik-adik di Kampung Jawa, kalau menurut gue lebih terbuka lah untuk mengemban ilmu ya. Karena ilmu itu nggak cuma di sekolahan, di lapangan pun ada. Seperti kalau di otomotif ada di bengkel-bengkel kan. Bergaul sama orang-orang yang memang notabene skill kita tuh ada di mana gitu kan. Ada di otomotif, lari ke otomotif. Ada di arsitek, lari ke arsitek kan. Jadi kita posisikan diri ke skill kita terutama, tapi tidak menyangkut kemungkinan ke skill yang lain, karena kan ada sekarang kan banyak ya dari otomotif, ada olahraga segala macam kan. Betul. Itu memang harus dipelajari juga kan, nggak cuma skill kita juga. Kita kembangkanlah segala lini kan, karena nanti setiap lulus belum tentu dia itu bekerja di skillnya sendiri. Iya. Dia bisa jadi pengusaha kuliner, bisa jadi pengusaha yang lainnya atau penulis kan, karena kan sekarang juga media sosial juga ini terbuka semua. Betul. Jadi lebih untuk pelajar semua di Indonesia ini lebih baik belajar dimanapun di aktivitas kalian semua kan, media sosial, di lapangan segalanya. Jadi ambillah ilmu-ilmu yang positif nanti bangun juga nanti, karena kan lebih cenderung ke masa depannya nanti atau dia buka usaha atau apa kan, bantu nggak cuma diri sendiri tapi bantu keluarga, bantu teman, bantu pemerintah juga kan, untuk Indonesia lebih maju lagi membangun di Indonesia ini kan. Oke, itulah sebagian perjalanan kisah dari dua senior saya ini, dua abang-abang saya ini, dari Bang Buluk dari Bonsai serta Bang Bule dari Kampung Jawa. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Gua Oman Sterok dan Bang Bule dan Bang Buluk. Salam silaturahmi, stop tawuran dan bravo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.